Kayaknya bukan keputusan yang tepat buat ceritain masalah yang lagi aku hadapin sekarang ke Mbak Nabila. Gimana kalau Mbak Nabila malah kasih tahu soal rahasia aku ke Erika? Dan masalahnya malah jadi makin rumit. Udah nggak usah ngejar. Calm down, Bu Bos. Calm down, udah deh. Bu Bos nggak usah ngejar-ngejar Pak Bos kayak tadi. Ingat loh, Bu Bos itu lagi hamil, baby B. Udah Bu Bos tenang aja. Pak Bos itu lagi emosi sesaat aja mungkin. Nanti juga reda lagi. Gak mungkin lah Pak Bos akan ninggalin Bu Bos. Bu Bos cantik begini. Mobilnya Pak Firman gak ada di parkiran. Kalau nggak ada Pak Firman, aku jadi bisa lebih leluasa buat ngomong sama Mbak Nabila. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mau ketemu sama Mbak Nabila. Bu Nabilanya sedang siaran, Pak, hari ini. Kira-kira berapa menit lagi ya? Kayaknya 20 menitan lagi selesai. 20 menit. Ya udah, saya tunggu aja ya. Silakan, Pak, duduk di sana. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya dan suami saya sudah menikah selama 2 tahun. Tapi sampai saat ini kami belum diberi keturunan. Suami saya workaholic sampai kita jarang punya waktu untuk berdua. Saya sudah minta suami saya untuk lebih sering di rumah. Tapi bagi dia, pekerjaan itu jauh lebih penting. Saya merasa suami saya nggak peduli sama saya. Kadang saya suka merasa kesepian. Sampai-sampai saya punya keinginan untuk selingkuh, Mbak. Kemarin saya sempat bohong dengan bilang mau pergi ke salon. Padahal saya jalan sama cowok lain. Apa saya salah kalau saya menuntut waktu lebih ke suami saya? Mungkin kalau saya sudah diberi keturunan, saya nggak akan kesepian kayak gini. Tapi gimana kami mau punya keturunan? Kalau ketemu saja jarang. Apa yang harus saya lakuin, Mbak, supaya saya bisa tahan dengan suami saya dengan kondisi seperti ini? Terima kasih Mbak Angel dari Pondok Aren, Tangerang Selatan atas sharingnya. Sekarang mari kita dengarkan apa tanggapan dari Mbak Nabila Indriana. Ya, selamat siang Mbak Angel. Saya akan coba menanggapi curhatan Mbak barusan. Jadi kalau ngomongin soal pernikahan, ada yang bilang kalau pasanganmu adalah pakaian untukmu. Karena sebuah pakaian itu nggak mungkin pas dengan sempurna. Maka itu bisa menutupi ketidaksempurnaan dan juga bisa mempercantik dirimu. Janganlah kamu menuntut pasanganmu untuk sempurna. Tapi sempurnakanlah diri kita, supaya kita bisa menutupi kekurangan dari pasangan. Berarti menikah itu adalah proses untuk menerima kekurangan dari pasangan kita ya Mbak? Benar banget ya, karena menikah adalah ibadah terpanjang dan terlama dalam hidup. Jadi kita mesti menjalani dengan sepenuhnya. Dan salah satu kunci untuk rumah tangga langgeng adalah saling jujur. Saling terbuka satu sama lain? Benar banget, itu adalah kuncinya. Saling terbuka, komunikasi dan saling jujur adalah kunci supaya pernikahan itu langgeng. Tapi itu nggak berlaku dalam hubungan pernikahan aja, tapi dalam hubungan apapun. Nah, kalau saran saya untuk Mbak Angel, sebaiknya Mbak bicara dari hati ke hati sama suami. Mbak bilang aja apa sebenarnya yang Mbak inginkan dari suami. Mungkin suami jadi workaholic itu karena menurut suami itu adalah cara untuk membahagiakan Mbak. Padahal menurut Mbak kebahagiaan itu nggak harus selalu dinilai dari uang. Berarti di sini ada kesalahpahaman dan diperlukan komunikasi.
Iya, betul banget. Dan kita juga harus bisa menilai segala sesuatu itu dari dua perspektif dan harus saling mengerti satu sama lain. Jangan sampai ada orang ketiga, apalagi untuk keluar dari masalah, karena itu hanya akan memperkeruh. Intinya jujur, komunikasi, dan saling terbuka. Hati-hati dengan kebohongan kecil, karena setelah itu biasanya akan ada kebohongan yang lebih besar. Dalam banget ya dan true banget ya quotes of the day dari Mbak Nabila. Kalau ada kebohongan kecil, pasti biasanya akan diikuti kebohongan yang besar. Makanya jangan biasain berbohong, apalagi sama pasangan. Ya. Quote soal kebohongan dari Mbak Nabila akan jadi penutup di akhir sesi kita ini. Terima kasih pendengar setia program Tanya Keluarga. This is song for you. Kayaknya bukan keputusan yang tepat buat ceritain masalah yang lagi aku hadapin sekarang ke Mbak Nabila. Gimana kalau Mbak Nabila malah kasih tahu soal rahasia aku ke Erika, dan masalahnya malah jadi makin rumit. Lebih baik aku simpan sendiri masalah ini. Cerita ke orang belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Yang ada malah memperkeruh. Nanti kalau sudah naik cetak, saya akan follow up lagi ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Itu kan mobil Dokter Riko. Apa jangan-jangan itu cuma mirip doang ya? Tapi buat apa ya Dexin? Mana tamunya Mbak? Kok nggak ada siapa-siapa? Tadi saya suruh tunggu di sini, Bu. Tapi kok tiba-tiba nggak ada ya? Mbak tanya nggak namanya siapa? Enggak, Bu. Ya udah. Ya udah kalau gitu saya permisi ya, Bu. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kok kamu ada di sini? Kamu ngapain? Iya, tadi katanya ada tamu yang mau ketemu aku nunggu di sini. Tapi pas aku samperin, tamunya malah nggak ada. Tamu ya? Tadi sih aku sempat lihat mobilnya Dokter Riko kesini. Apa jangan-jangan tamunya itu dia? Masa sih, Mas? Ya aku sih nggak tahu. Tapi tiba-tiba dia pulang. Harusnya kalau memang dia datang ke sini untuk nemuin tamu, ya harusnya dia ada dong. Kenapa dia tiba-tiba nggak ada? Dan kita juga harus bisa menilai segala sesuatu itu dari dua perspektif dan harus saling mengerti satu sama lain. Jangan sampai ada orang ketiga, apalagi untuk keluar dari masalah, karena itu hanya akan memperkeruh. Intinya jujur, komunikasi, dan saling terbuka. Hati-hati dengan kebohongan kecil, karena setelah itu biasanya akan ada kebohongan yang lebih besar. Ucapan Mbak Nabila benar. Udah banyak kebohongan-kebohongan yang aku lakuin sama Erika buat nutupin kebohongan sebelumnya. Aku bener-bener takut kehilangan Erika. Kalau Erika tahu semuanya, aku harus gimana kalau anak yang ada di dalam kandungan Tasya lahir? Saya sama Nabila, kami akan pergi ke Jerman selama 1 minggu. Dan besok kami akan berangkat. Dan saya harap kita semua yang ada di sini bisa bekerja sama dengan